Selamat pagi, kita jumpa lagi ya. Pastinya kita semua sehat-sehat ya, bugar ya, bisa tetap beraktivitas ya. Sesudah dalam 2 hari kemarin ya, sebagian besar bisa istirahat ya, walaupun ada yang tetap beraktivitas ya, jaga di rumah sakit ya, kerja di mana gitu ya. Tapi kita harap bahwa pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, bugar ya, tanpa kurang suatu apapun ya. Kita lanjut pembicaraan kita tentang pneumonia ya. Saudara-saudara sekalian, kuman atau mikroorganisme penyebab dari pneumonia itu ya bisa masuk ke alveoli ya, bisa berasal dari udara ya, dari udara, atau dari katakanlah masuk langsung dari hidung terus sampai ke alveoli ya. Bisa juga berasal dari saluran cerna ya, saluran cerna dari mulut, dari lambung ya, misalnya tuh pada orang-orang yang kesadarannya atau keadaannya kurang baik ya, atau hal siapa saja yang tiba-tiba kesedak ya, keselak, kemudian ya sebagian dari bagian sekret-sekret dalam mulut ya itu masuk ke dalam paru ya, itu juga bisa menyebabkan pneumonia ya. Itu pneumonia aspirasi namanya ya, jadi tertelan di dalam kuman-kuman yang ada dalam mulut ya, kesedak ya, kemudian terjadi masuk sampai ke alveoli, itu pneumonia aspirasi namanya. Pneumonia itu juga bisa, kuman-kumannya bisa berasal dari memang sudah ada koloni kuman pada pasien tersebut ya, biasanya pada pasien-pasien yang sudah mengalami sakit paru ya, misalnya pada PPOK ya, pada bronkiektasis namanya, itu terjadi infeksi kronis atau keradangan kronis pada pasien, pada orang yang mengidap penyakit tersebut ya. Ada koloni-koloni kuman di situ ya, koloni-koloni kuman yang suatu saat ya bisa akan berkembang ya, sesuai dengan daya tahan mereka, dan akan bisa masuk sampai ke alveoli ya. Yang keempat juga bisa berasal dari darah ya, itu pada pasien-pasien yang mengalami infeksi kemudian terjadi sepsis. Sepsis itu artinya keadaan di mana sudah terjadi infeksi yang menyeluruh ya pada tubuh kita ya, kemudian ya bakterinya beredar di dalam darah dan bisa masuk ke alveoli kita ya, jadi terjadilah pneumonia pada akhirnya ya. Jadi itu sumber-sumber dari mikroorganisme sampai bisa masuk ke jalan nafas, ke alveoli ya, tentunya sudah melewati sistem imunitas kita ya. Memang pneumonia itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan imunitas yang jelek ya, pada pasien-pasien yang imunokompromis istilahnya ya. Jadi pada pasien diabetes misalnya, pada pasien yang HIV, dan pasien yang menggunakan steroid dosis tinggi lebih dari 30 mili ya dalam jangka waktu yang lama ya. Kemudian ya pada pasien-pasien yang sudah mengalami infeksi kronik ya di manapun ya. Kemudian pada pasien-pasien yang berpenyakit kronik ya, seperti kanker, seperti ya pasien-pasien kelainan jantung, kelainan apapun ya sudah bersifat kronik ya, termasuk juga pasien yang kelainan ginjal ya, kelainan ginjal yang kronik ya, bisa menyebabkan mikroorganisme ya, yang biasanya pada pneumonia lebih banyak oleh karena bakteri ya, bisa masuk ke dalam alveoli itu sendiri ya. Kalau pneumonia oleh karena bakteri ya, yang memang lebih sering sebenarnya dibandingkan dengan virus seperti sekarang ini ya, itu ada kuman-kuman yang kumannya berasal dari istilahnya masyarakat, jadi dari di luar rumah sakit.
itu disebut dengan pneumonia komunitas ya, pneumonia komunitas, community acquired pneumonia itu ya. Itu adalah pneumonia yang didapat dari kuman-kuman yang ada di rumah sakit ya. Ada yang di masyarakat ya. Sedangkan nosocomial pneumonia nosocomial itu adalah kuman-kuman, ada pneumonia yang kuman-kumannya berasal dari rumah sakit ya. Jadi dari rumah sakit ya. Umumnya kuman-kuman yang berasal dari rumah sakit itu lebih tingkat virulensinya ya, tingkat keganasannya itu lebih besar dibandingkan dengan kuman-kuman yang ada di komunitas di masyarakat ya. Sehingga pengobatannya nanti agak berbeda. Tapi ada juga kuman-kuman yang di komunitas itu sesungguhnya berasal dari rumah sakit ya. Misalnya orang yang lagi dirawat luka ya, kemudian pasien yang HD ya, dirawat luka, kemudian ada datang siapa ya, dokter atau para medis atau siapapun merawat lukanya di rumah. Jadi bisa saja kuman-kuman yang ada di rumah sakit dibawa oleh orang-orang yang merawat itu, ataupun orang-orang yang memang sudah sakit atau orang yang pergi ke rumah sakit ya, kemudian mendapatkan kuman di rumah sakit ya. Misalnya pasien dengan HD reguler ya, pasien dengan kemoterapi atau kontrol ke rumah sakit ya, kemudian di situ mereka mendapatkan kuman-kuman yang berasal dari rumah sakit ya. Itu juga disebut dengan tetap disebut pneumonia komunitas, tapi kumannya berasal dari rumah sakit ya. Kalau kumannya berasal dari rumah sakit, biasanya kumannya itu ganas ya, ganas dalam artian bisa menimbulkan pneumonia yang berat karena kuman-kuman yang ada di rumah sakit itu udah kuman-kuman yang ya preman ya, sudah biasa kena antibiotik ya, dan biasanya banyak resisten dengan berbagai macam antibiotik sehingga memerlukan pengobatan yang beda nanti ya, dengan kuman-kuman yang berasal dari di luar rumah sakit ya. Itu beda pengobatannya dan lebih ringan biasanya ya. Kemudian ada kalau pneumonia yang tadi yang dari mulut itu, dari saluran cerna itu adalah pneumonia aspirasi namanya ya. Pneumonia aspirasi itu berasal dari kuman-kuman ya, bakteri yang ada dalam mulut ya, ada saluran cerna, kemudian masuk ke dalam rongga mulut, kemudian terjadi tersedak hingga kuman itu masuk ke dalam paru ya. Itu disebut dengan pneumonia aspirasi. Nah, biasanya kuman-kuman itulah kuman-kuman yang biasa ada di sekitar sini, dan kuman-kuman yang tidak banyak memerlukan oksigen ya, itu disebut dengan kuman-kuman anaerob namanya. Kuman-kuman anaerob itu juga cukup buruk ya hasilnya, tapi obatnya ada ya, tetap obatnya ada ya, semakin cepat dapat obat semakin baik ya. Kemudian itu jenis-jenis dari pneumonia oleh karena bakteri ya, berbeda dengan pneumonia oleh karena virus seperti sekarang ini ya. Itu berbeda dia ya. Jadi betul-betul kuman virus itu bisa didapatkan di mana-mana ya. Kemudian karena infeksi itu terjadi di daerah alveoli ya, paru paru seperti saya sampaikan kemarin itu ya. Keluhan yang utama adalah sesak nafas karena bagian dari tempat pengambil oksigen itu yang terganggu ya. Keluhan utamanya adalah sesak nafas ya. Sesak nafas, kemudian batuk ya, ada batuk kalau sudah terjadi sekret yang berlebihan ya. Kemudian ya kadang-kadang ada nyeri dada juga bisa ya. Itu keluhan-keluhan yang berhubungan dengan kelainan di jalan nafas ya. Tentu ada keluhan-keluhan yang lain ya, keluhan-keluhan yang lain yang berhubungan dengan penyakit infeksi pada umumnya ya. Jadi tubuh kita mengalami infeksi, kemudian infeksinya berasal dari pneumonia ya. Jadi keluhan-keluhan karena infeksi itu secara umum pada tubuh kita itu adalah terjadi penurunan dari
keadaan umum kita ya, keadaan umum orang yang sakit tersebut ya menjadi lemas, kemudian dia nafsu makan menurun ya, kemudian ada demam ya, demam di atas 38,7 derajat Celcius itu sudah biasanya menunjukkan infeksi pneumonia bakterial ya. Ya, kemudian ada juga kalau kisah labnya itu ada peningkatan dari kalau infeksi oleh karena bakterial itu bakteri ada WBC-nya atau sel darah putihnya yang meningkat ya. Kalau pada virus agak berbeda kelainannya ya. WBC-nya tidak meningkat tapi justru bisa menurun, limfositnya bisa menurun ya. Jadi berbeda dia. Dari situ juga bisa kita lihat ya bahwa ada perubahan dari sistem imunitas kita pada saat terjadi pneumonia tersebut ya. Itu ada beberapa catatan, ada beberapa poin-poin yang bisa kita ambil, apakah infeksi ini oleh karena bakterial, apa infeksi ini oleh karena virus ya. Bisa kita lakukan ya, misalnya pemeriksaan prokalsitonin namanya ya. Prokalsitonin itu bisa menentukan apakah infeksi itu oleh karena bakteri atau infeksi itu oleh karena virus. Apabila ya tinggi dia ya, lebih dari 0,5 itu ya biasanya itu oleh karena bakteri ya, bukan karena virus ya. Tapi bisa saja juga bahwa infeksi pneumonia itu gabungan ya oleh karena virus, kemasukan virus, kemudian terjadi perubahan daya tahan, akhirnya kuman-kuman yang biasa saja sebelumnya bisa menimbulkan bakteria pneumonia juga. Jadi pneumonia campuran ya, hasil pemeriksaan laboratoriumnya bisa berbeda-beda ya, dalam artian prokalsitoninnya bisa tinggi juga karena pada infeksi virus itu akhirnya terjadi infeksi bakterial yang memperberat ya keadaan ya, seperti pada pasien-pasien yang ya terserang virus pada pneumonia yang terjadi pada wabah sekarang ini ya. Kemudian itu gejala-gejalanya. Jadi ada gejala-gejala umum ya, penurunan keadaan umum kesehatan sendiri, kemudian terjadinya demam, kemudian adanya peningkatan perubahan dari laboratorium ya, bisa leukositosis, artinya sel darah putihnya meningkat, tapi bisa juga leukopenia sel darah putihnya menurun ya. Kemudian pada pemeriksaan dada itu bisa jelas kita ketahui ya bahwa ada pneumonia tersebut ya. Kalau kita dengarkan ya, jadi para dokter itu memeriksa biasanya akan terdengar suara napasnya itu lebih keras ya, ya. Jadi kalau diistilahkan suara napasnya itu bronchial namanya ya, bronchial ya. Jadi seolah-olah kita mendengar suara napas yang di jalan napas yang besar ya. Dalam keadaan normal di sini di suara napasnya vesikuler itu agak halus ya, vesikuler halus. Tapi dalam keadaan pneumonia itu dia lebih meningkat ya, bisa bronkofesikuler namanya, atau bisa bronkial ya, suara napasnya agak kasar ya. Kemudian ada suara napas tambahan, biasanya ada ronki namanya. Ronki itu menunjukkan adanya sekret, menunjukkan adanya peradangan dalam alveoli, itu bunyinya krek seperti itu ya. Jadi dengan pemeriksaan pakai stetoskop saja kita sudah hampir bisa menentukan bahwa itu pneumonia atau tidak ya. Ya, kemudian tentu yang pasti ya, diagnosis pasti dari sebuah pneumonia itu adalah dengan melakukan foto toraks, foto dada ya. Dari situ baru akan kelihatan bahwa itu memang betul-betul pneumonia ya. Akan terlihat perselubungan di situ seperti berkabut demikian ya. Seperti berkabut ya, itu menunjukkan adanya suatu peradangan di sana, proses peradangan ya. Itu menunjukkan adanya pneumonia ya. Kalau pada gambaran ronsennya dada itu memang bermacam-macam ya. Bisa juga menentukan apakah itu pneumonia tertentu punya gambaran yang khas ya, seperti pneumonia pada wabah sekarang itu pneumonia lebih banyak di daerah pinggir, daerah perifer namanya ya, kiri kanan. Kemudian juga bisa di daerah basal, daerah bawah
tapi selalu kiri dan kanan ya, karena dia virus itu sangat cepat mereplikasi dirinya, sangat cepat berkembang sehingga dia bisa menyerang hampir semua bagian dari paru kita ya, alveoli kita, sehingga pasien dengan pneumonia oleh karena virus sekarang wabah itu adalah cepat sekali memburuk ya, sesak nafas memburuk ya, sampai akhirnya tidak tertolong ya. Itu karena pneumonia demikian berat kiri kanan yang disebabkan oleh virus itu sangat cepat berkembang biak ya. Dengan pneumonia yang lainnya itu biasanya pneumonia oleh karena bakteri itu biasanya setempat saja ya. Ada di kiri, ada di kanan ya, ada sebagian di bagian tengah, ada di bagian bawah ya. Tapi lebih banyak emang di bagian tengah atau bagian bawah dari paru kita ya. Sedangkan pada pasien-pasien yang pneumonia aspirasi ya, pasien yang oleh karena tirah baring terus ya, tidur di tempat tidur terus, oleh karena sakitnya itu dia kesedak, lebih banyak pneumonianya terjadi di kanan bawah ya. Jadi kanan bawah paru kita ya, karena bronkus kita atau saluran nafas yang di kanan itu lebih lebar ya, lebih besar ya, kemudian lebih curam ya, lebih curam sehingga kuman itu lebih gampang menggelinding ke daerah kanan bawah ya. Jadi dari foto ronsen itu kelihatan jelas bahwa ini suatu pneumonia aspirasi ya. Karena itu penting sekali kita menentukan gambaran ronsennya, itu penting sekali ya, karena tetap saja bahwa pada pneumonia itu adalah pengobatan yang paling penting, pemberian antibiotik atau antivirus kalau ada ya, dan anti yang lainnya secepatnya. Semakin cepat diberikan semakin bagus ya hasilnya ya, hasil pengobatan tersebut ya. Bisa saya tambahkan sedikit ya, tadi pada pasien-pasien yang pneumonia itu ya, demam salah satu keluhannya ya, tapi pada pasien-pasien dengan usia yang lanjut ya, yang sudah mengalami kehausan, sudah rusak beberapa sistem dalam tubuh mereka, itu pada infeksi ya, itu tidak terjadi demam ya, tidak ada terjadi demam ya, suhunya biasa-biasa saja, tetapi pasiennya mengalami penurunan keadaan kesehatan yang mendadak, merosot ya, memburuk ya, kemudian terjadi batuk-batuk tentunya, berdahak ya, walaupun tidak ada demam itu sering pneumonia penyebabnya ya, dan itu mesti ditangani dengan cepat ya. Jadi intinya pendiagnosis pneumonia itu adalah berdasarkan pada adanya kelainan di gambaran ronsen dada ya, menunjukkan adanya perselubungan yang inhomogen kalau istilah kedokterannya ya, berkabut gitu bisa ya, kita sebutkan berkabut ya, atau infiltrat juga bisa kita sebutkan ya, di daerah paru kita, bisa kiri bisa kanan, bisa lebih banyak di bagian tengah atau bawah ya. Kalau pneumonia yang sekarang itu banyak ya kiri kanan, kalau virus itu memang lebih banyak dia kiri kanan ya, kemudian di bagian bawah kiri kanan ya. Kalau di atas paru itu ya, itu kalau ada infiltrat lebih banyak mengenai TBC ya, tuberkulosis ya. Kalau TBC itu gambaran radiologisnya atau gangguannya itu ya, gangguannya lebih banyak di puncak dari paru-paru, puncak paru kita ya, sehingga di bagian atas itu lebih banyak kelainannya di gambaran radiologi, gambaran ronsen. Jadi dari gambaran ronsen itu kita sebenarnya sudah bisa banyak menentukan ini apakah pneumonia atau tidak ya. Kemudian ditambah dengan adanya gejala-gejala lokal itu gejala pada saluran nafas ya, akibat kelainan di alveoli ya, sesak nafas yang paling dominan ya, kemudian adanya batuk, kemudian adanya berdahak, batuk, sesak, itu utama. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium bisa ada perubahan, bisa sel darah putihnya meningkat, tapi bisa menurun juga ya pada keadaan yang berat ya. Kemudian pada pneumonia virus itu ada limfositnya terganggu ya, bisa menurun ya. Kemudian ya ditambah dengan pada pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan dada itu ya,
itu akan menunjukkan kelainan dari suara nafas. Suara nafasnya berubah, yang biasanya halus ya, halus itu ya sangat halus kedengarannya, seperti kalau kita dengarkan, kalau para dokter mendengarkan itu suara nafas vesikuler namanya ya. Tapi kalau pneumonia itu suara nafasnya menjadi kasar ya, kasar, keras ya, namanya bronkovesikuler atau vesikuler, dan sering jadi suara terdapat suara nafas tambahan. Suara nafas tambahan itu adalah ronki namanya ya, ronki basah biasanya ya. Bisa kasar kalau ada sekretnya banyak, bisa juga, tapi juga bisa halus kalau pada tahap awal ya, pada bagian yang terkena ya, bagian-bagian yang terkena ya. Kemudian itu dia diagnosisnya ya. Dan sekali lagi saya ingatkan ya, pada pasien-pasien yang usia lanjut itu demam sering tidak ada ya, demam tidak ada, terjadi penurunan keadaan umum ya, tiba-tiba ya tidak mau makan begitu ya, lemas gitu ya. Kemudian kita foto saja ya, ya di situ biasanya sering terjadi pneumonia ya. Itu cara kita bagaimana kita mengetahui atau mendiagnosis pneumonia tersebut ya. Kemudian kalau kita lanjut tentang pengobatan ya, nanti mungkin kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya ya. Itu sangat tergantung dari penyebabnya ya, kuman, virus, jamur ya, penyebabnya ya. Karena bagaimana kita membunuh penyebab dari pneumonia tersebut ya. Tapi masalah yang paling besar adalah bahwa kita tidak mungkin ya memberikan pengobatan ya pas sekali sesuai dengan penyebabnya. Karena kalau kita menelusuri penyebabnya itu ya, kita ingin mendapatkan kuman penyebabnya itu perlu waktu ya, perlu waktu. Jadi harus dikultur dulu ya, diambil bahan pemeriksaannya, kemudian dikultur dulu, dikultur, setelah kultur dalam beberapa hari baru keluar hasilnya ya, baru keluar hasilnya, inilah kumannya ya, inilah penyebabnya, baru keluar hasilnya ya. Tidak bisa langsung, tidak mungkin ya, karena perlu ditanam. Kalau hanya pemeriksaan sekedar saja mengetahui kuman secara garis besar ya, apa kuman gram positif namanya, gram negatif itu istilah kedokteran itu ya, itu bisa dengan membuat preparat gram namanya ya, itu bisa langsung diperiksa. Tapi kita hanya bisa menentukan jenis kuman secara garis besar saja, tidak spesifik ya, tidak spesifik dia penyebabnya, apakah Pseudomonas, apakah Klebsiella, apakah Streptococcus, apakah Haemophilus influenza, apakah E. coli, apakah macam-macam ya. Ya itu mesti diketahui, tapi tidak bisa kita lakukan mendapat jenis kuman itu segera, tidak mungkin ya. Paling cepat itu kalau bagus itu bisa 2-3 hari baru bisa ya, 2-3 hari baru bisa ya. Dan itu mestinya pemeriksaannya semi kuantitatif namanya, jumlahnya itu macam-macam lagi ya. Tapi umumnya biasanya kita 4-5 hari baru ada hasilnya ya, sehingga kita tidak mungkin memberikan pengobatan yang pas, yang sesuai dengan kuman penyebabnya. Tetapi di dalam pemberian pengobatan pneumonia itu ada istilahnya yang terapi empirik namanya. Terapi empirik itu adalah pengobatan berdasarkan pada pola kuman yang biasa menyebabkan pneumonia sejenis tertentu gitu ya. Artinya kalau pneumonia komunitas itu misalnya pneumonia komunitas ya, pneumonia yang terjadi di masyarakat, atau kuman pneumonia yang penyebabnya bukan kuman-kuman di rumah sakit, itu sudah sering ada polanya ya. Kuman yang sering digunakan adalah Streptococcus ya, udah gitu Haemophilus influenza ya, kemudian disertai dengan kuman-kuman atipikal namanya ya, Chlamydia, Legionella, itu polanya sudah seperti gitu ya. Ada guideline-nya itu yang sudah hasil penelitiannya sudah bertahun-tahun ya, sampai sekarang bisa kita tahu, sehingga pengobatannya berdasarkan pada itu ya, berdasarkan pada itu terapi empiriknya. Sedangkan kalau kuman-kuman yang berasal dari rumah sakit itu lebih banyak kuman-kuman yang gram negatif namanya, kuman-kuman yang sudah banyak resisten terhadap obat karena dia sudah kontak dengan
bermacam-macam obat di rumah sakit itu biasanya Pseudomonas, Klebsiella, E. coli gitu ya. Itu kuman-kuman gram negatif namanya. Itu obatnya beda ya. Obatnya beda. Tapi sudah ada guideline-nya bahwa obat ini yang akan harus diberikan, obat ini yang harus diberikan ya. Sehingga berbeda nanti pengobatan awal pada pneumonia komunitas, pada pneumonia nosokomial atau kuman yang berasal dari rumah sakit, atau pneumonia aspirasi. Pneumonia aspirasi biasanya disebabkan oleh kuman-kuman yang ada di rongga mulut ya. Itu kuman-kuman yang anaerob namanya ya. Anaerob, kuman-kuman yang tumbuh tanpa memerlukan oksigen ya. Itu kuman pengobatannya sudah ada ya. Obatnya ya metronidazole, clindamycin namanya sudah ada itu ya, sudah tahu kita. Tapi ya tetap tidak mungkin kita mendapatkan kumannya langsung ya, sehingga pengobatan berdasarkan terapi empirik namanya, terapi berdasarkan pada data-data yang sudah ada sebelumnya ya, dipakai itu ya. Ya biasanya sih kesembuhannya bagus ya. Yang paling penting pada pengobatan pneumonia itu adalah terapinya segera, harus segera. Begitu diagnosis ditegakkan bahwa pneumonia, pengobatan itu atau pemberian antibiotik atau pemberian antivirus atau pemberian anti jamur itu harus dilakukan dalam 4 jam pertama, harus sudah langsung masuk obatnya. Jangan sampai tertunda ya. Jadi begitu terjadi gejala seperti itu, sakit, dalam 4 jam pertama itu obat first dosing, obat yang pertama kali itu harus sudah diberikan ya. Keterlambatan dalam pengobatan menyebabkan hasil pengobatan tidak baik, atau dalam kata lain penyembuhannya itu menjadi lebih kecil ya. Kans untuk sembuhnya menjadi lebih kecil ya dibandingkan dengan pengobatan yang segera diberikan ya. Jadi intinya adalah begitu ada tanda-tanda pneumonia, kemudian harus langsung diberikan pengobatan dalam 4 jam pertama, harus sudah masuk ya. Yang itu dokter saya kira tahu ya semuanya ya, harus tahu semuanya bahwa pada pneumonia komunitas yang kumannya berasal dari masyarakat, atau pneumonia komunitas yang kumannya berasal dari rumah sakit ya, dari kuman dari rumah sakit mengenai orang terjadi pneumonia di masyarakat, atau bagaimana terapi empirik pada kuman-kuman ada pada pasien nosokomial, bagaimana terapi empirik pada pasien-pasien dengan pneumonia aspirasi, bagaimana pasien pada jamur ya, bagaimana pada virus kalau ada ya, karena beberapa infeksi virus itu ada obatnya ya. Sedangkan pada virus yang sekarang itu belum ada yang pengobatan definitif, namanya pengobatan yang betul-betul yang menjamin proses kesembuhan ya. Ya, jadi di situ kuncinya ya, jangan sampai terlambat pengobatan. Kalau sudah lebih dari 4 jam itu pertama itu hasilnya tidak begitu bagus ya, apalagi kalau sudah sampai sehari 2 hari itu baru dilakukan pengobatan, tentu hasilnya tidak bagus. Hasil itu tidak ditentukan hanya dengan sembuh saja, tetapi hasil itu juga bisa ditentukan oleh akibatnya ya. Kalau misalnya pengobatannya langsung diberikan itu akan sembuh bersih betul ya. Tapi kalau pengobatannya terlambat itu bisa juga sembuh dalam artian pasiennya sehat, tapi menimbulkan bekas ya di dalam tempat infeksi itu. Terjadi fibrotik namanya ya. Kalau fibrotik yang terjadi ya, alveoli itu tidak mengalami fungsi yang kembali lagi, fungsinya sudah tidak bagus lagi ya, alias pasien akan mengalami gangguan terus-menerus ya. Kapasitas parunya, kemampuan pengambilan oksigennya akan berkurang ya. Biasanya sering mengalami sesak kalau beraktivitas yang berlebihan ya, itu akan terjadi telat. Kalau sampai telat ya itu tadi ya, jadi walaupun bisa mati kumannya tetapi akan meninggalkan bekas ya, meninggalkan bekas yang fibrotik namanya. Fibrotik itu yang menyebabkan gangguan paru
selanjutnya ya, walaupun tidak ada infeksi tetapi sudah terjadi kerusakan dari alveoli tersebut ya. Akibatnya tentu sebagian dari alveoli itu tidak akan berfungsi dengan baik, pasien akan tetap sesak ya. Kemudian dari mungkin loncat sedikit ya tentang kuman-kuman tersebut ya. Ya, tidak semua kuman-kuman itu ya bisa diperiksa. Ya, bisa diperiksa di kultur dengan biasa ya. Misalnya kalau kuman-kuman yang biasa gram negatif positif itu bisa dikultur dengan biasa ya. Tapi kuman-kuman, ada kuman-kuman atipikal namanya, itu atipikal itu chlamydia, legionella ya, Wraxella itu chlamydia, legionella itu kuman-kuman atipikal namanya, kuman-kuman atipikal ya, kuman-kuman yang berada dalam sel itu tidak bisa dikultur biasa, dia masih pakai kultur sel, berbeda ya. Kalau virus lain lagi, kalau kuman-kuman anaerob tuh lain lagi tuh ya, berbeda, nggak bisa kita periksa dengan kultur biasa ya. Kemudian ada misalnya apa lagi ya, selain itu ya, ada bahwa tidak semua kuman kita bisa periksa langsung ya, memerlukan suatu hal yang khusus ya. Jamur juga itu beda lagi itu ya pemeriksaannya ya. Jadi sehingga sering sekali bahwa pemeriksaan itu banyak menentukan kumannya ya, bahkan sering nggak bisa ya. Artinya tidak hanya bisa dahak gitu dikultur, bahasa kelap selesai, tidak bisa ya. Ada beberapa kuman yang memerlukan penentuan yang berbeda dengan yang biasanya. Itu adalah menentukan jenis kumannya ya. Jadi intinya pembicaraan kita sekarang itu bahwa yang pertama, bahwa kuman-kuman atau virus atau apapun itu ya bisa masuk ke daerah, menyebabkan pneumonia pada alveoli. Itu bisa dari lewat hidung ya, kemudian bisa lewat kuman-kuman yang ada di mulut ya, kemudian bisa kuman-kuman yang memang sudah ada dalam paru pada pasien-pasien yang berpenyakit ya, bisa juga kuman-kuman berasal dari tempat lain, dari organ yang lain, kemudian terjadilah sepsis atau bakteremia, atau kuman-kumannya masuk ke darah ya, kemudian dia akan masuk ke paru ya. Itu bisa ya. Sedangkan keluhan pada pasien pneumonia itu ada keluhan lokal, itu keluhan dalam sistem respirasi yang selalu ada sesak ya, sesak yang paling dominan ya, paling khas ya. Karena apa? Karena memang bagian proses difusinya yang terganggu ya, pasti ada sesak, kemudian bisa batuk ya, batuk-batuk, dan ada proses pengeluaran dahak ya. Kalau kita periksa labnya yang menunjukkan tanda-tanda infeksi. Kalau infeksi bakterial lebih jelas ya, ada leukositosis, ada neutrofilik ya, tapi ya, peningkatan sel darah putih atau leukosit itu bisa meningkat tapi bisa menurun juga kalau sudah pneumonia berat ya. Kemudian pada pemeriksaan dada itu jelas kalau sudah terampil itu, saya kira kita dengan mendengarkan suara napas pokoknya saja, suara napas yang normal itu bisa ya, suara napasnya berubah dari yang halus vesikuler menjadi kasar, bronkovesikuler atau bronkial ya. Kemudian ada suara napas tambahan, ada ronki ya. Dan ingat ya, kemudian ada keluhan umum tadi adalah demam ya, ada demam itu salah satu keluhan umum dari infeksi ya, keluhan umum dari infeksi. Tapi ingat bahwa pada usia lanjut demam itu justru tidak ada ya. Dan kemudian diagnosis pastinya berdasarkan pada fototoraks, pada ronsen kelihatan pada infiltrat atau perselubungan ya. Jadi kalau ada pasien-pasien yang pada fototoraks ada infiltrat, perselubungan, kemudian ada ditambah dengan 2 dari gejala-gejala tadi, 2 atau lebih ya, ada demam, leukositosis, leukopenia, kemudian ada batuk atau sesak atau berdahak, ada 2 keluhan yang lebih, itu sudah diagnosisnya sudah diagnosis pneumonia ya. Diagnosis pneumonia, tinggal kita akan berikan terapi empirik, terapi awalnya ya. Terapi empirik tidak berdasarkan pada hasil kultur ya, karena hasil kultur itu sangat lama, bukan sangat lama, tidak bisa cepat ya, tidak bisa cepat, paling cepat 2 dalam 3 hari baru bisa kita dapatkan. Dan tidak semua penyebab pneumonia itu bisa dikultur atau bisa dikultur biasa ya. Ada kultur sel, ada pemeriksaan kuman anaerob, ada pemeriksaan jamur yang memerlukan cara-cara yang
berbeda ya. Kemudian terapi empiris, terapi awal itu harus dilakukan dalam waktu yang singkat-singkatnya, dalam waktu 4 jam pertama. Jangan ditunggu ya, ini untuk masyarakat. Kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu jangan ditunggu, langsung di ronsen, kemudian diberikan pengobatan langsung ya, pengobatan langsung sesuai dengan jenis pneumonianya ya, pneumonia bakterial, komunitas, nosokomial, aspirasi, itu beda obatnya. Kemudian virus, jamur ya, beda juga obatnya ya. Ya, sebagian besar sebenarnya ada obatnya, walaupun obat-obat yang virus terutama belum ada yang spesifik sekali ya. Kemudian saya perlu ingatkan bahwa tidak semua pasien pneumonia itu perlu dirawat inap ya. Itu ada kriterianya, mungkin nanti pada sesi berikutnya saya sampaikan bahwa kalau pasien pneumonia itu begini, itu rawat inap. Kalau pasien pneumonianya begini, tidak perlu rawat inap. Jadi semua pasien pneumonia itu tidak harus dirawat inap ya, tergantung dari berat ringannya pneumonia tersebut ya. Jadi sesudah kita tentukan pneumonianya, ada pneumonia, kemudian tentukan jenis pneumonianya, kemudian kita menentukan apakah pasien tersebut perlu rawat inap atau tidak. Itu ada nanti kriteria, nanti saya akan jelaskan pada sesi berikutnya. Dan kemudian terapi empirik harus segera diberikan ya, terapi awal harus segera diberikan dalam 4 jam pertama. Yaitu yang penting bagi masyarakat ya, jangan sampai menunda. Apalagi kalau kita punya, mohon maaf, punya pasien atau punya keluarga yang dalam usia yang sudah agak lanjut ya, itu karena perburukan sangat cepat ya, pada anak-anak juga dengan itu bisa penurunan dengan cepat ya. Harap sesegera mungkin ya memeriksakan kalau ada tanda-tanda menjurus ke pneumonia ya, sesak nafas, batuk ya, kemudian ada penurunan kesehatan secara umum ya, mungkin ada demam kecuali pada usia lanjut ya, tidak mau makan seperti itu, atau istilahnya tiba-tiba merosot, ada ditambah dengan batuk ya, itu cepatlah diperiksakan ke rumah sakit, jangan ditunda ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, kalau pengobatannya cepat dilakukan ya, itu hasilnya lebih bagus ya. Tapi kalau terlambat bisa juga sembuh tetapi berbekas ya, alveolinya rusak atau fibrotik namanya, mengakibatkan fungsi dari alveoli itu tidak akan menjadi baik lagi ya. Tentunya dengan tidak baik lagi akan mengalami gangguan ya, sesak nafas yang terutama ya, sesak nafasnya pasti tetap akan ada, atau paling tidak walaupun dia berkurang tetap ada karena sebagian dari alveoli itu kan sudah rusak ya. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Nanti besok akan kita lanjutkan dengan ya, kapan perlu dirawat inap, kapan hanya perlu dirawat jalan saja ya, kemudian apa obatnya ya, dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan itu ya. Saya kira itu saja ya sahabat semua ya, baik yang bekerja di rumah sakit, di luar rumah sakit, atau siapapun saja yang ikut senang mendengarkan tentang masalah ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Selamat beraktivitas ya, sehat selalu ya. Jangan lupa jangan stres, makan yang enak ya, rajin berolahraga, berjemur diri ya. Saat sekarang jangan lupa pakai masker ya, jaga jarak ya, cuci tangan yang baik sampai di rumah mandi besar ya. Jangan tidak perlu kita pergi kemana-mana, ke tempat yang memang tidak kita perlukan. Lakukan aktivitas yang perlu saja, yang esensial saja dalam kehidupan kita atau profesi kita ya. Demikian, selamat pagi.